MJ Listeners, 22 tahun sudah elang biru mengudara, 22 tahun menerjang badai dan kendala. Diarungi praduga, realita, hingga ranah dunia maya. Bukan mudah terbang menemukan cakrawala, tetap gagah meluruskan berbagai perkara dengan cahaya lentera, menyinari beragam gulita. Kali ini Metro TV kembali mengajak berdansa untuk kembali bangkit bergerak bersama. Karena cita dicapai dengan kerjasama, saling peduli, saling menjaga. Jajaki peran yang jauh lebih bijaksana, lebih dewasa untuk menggapai asa. Dan di ulang tahun Metro TV yang ke-22 tahun ini MJ Listeners, kita terus bangkit bergerak bersama untuk bergerak menjelajahi berbagai pelosok di seluruh Indonesia. Tidak hanya sekedar memberikan informasi namun juga membawa nilai yang berarti serta turut menularkan semangat persatuan. Ketika Indonesia masuk ke dalam pandemi COVID-19, Metro TV menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan aktual untuk pemirsa Metro TV. Nah, untuk membahas bagaimana perjalanan Metro TV bangkit bergerak bersama selama 22 tahun, kami sudah kehadiran dengan sejumlah bintang tamu. Ini tentunya mereka semua adalah orang-orang begitu spesial di hati Metro TV. Ada pemimpin redaksi Metro TV, Mas Budianto, selamat pagi. Pagi, Mas Febri. Luar biasa ya, bangkit bergerak bersama. Ada juga personal in charge HUT Metro TV ke-22, yakni Mbak Rosalia Arlusi. Selamat pagi, Mbak Lucy. Hai, good pagi Febri. Sehat, Mbak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Satu lagi ini yang spesial datang jauh-jauh, ini juga merupakan senior dan idola saya juga MJ Listeners. Ada mantan news anchor Metro TV Ade Mulya yang sudah hadir bersama kami. Mas Ade, apa kabarnya? Halo Mas Febri, halo semua pendengar. Sehat-sehat ya. Baik, kita akan langsung mulai dialog ini karena memang Metro TV sudah 22 tahun, bukan usia yang singkat ya Mas Budi ya. Nah, mengapa di tahun ini Metro TV mengambil temanya bangkit bergerak bersama? Mungkin Mas Budi bisa diceritakan. Baik, pendengar MG Radio yang saya banggakan, Mas Febri. Jadi Metro TV di usia 22 tahun ini mengambil tema bangkit bergerak bersama. Ini adalah sebetulnya mencoba untuk memberikan semangat kepada terutama keluarga di internal, ya, di keluarga Metro TV. Kemudian juga mencoba memberikan atau menyuarakan semangat bersama kepada masyarakat, karena Metro TV tidak terlepas dari keterikatan yang sangat dekat dengan masyarakat. Kita mengambil tema bangkit bergerak bersama. Kita dari tahun 2020 kita ada pandemi, mengalami pandemi yang cukup panjang dengan segala tantangan yang dihadapi oleh seluruh karyawan Metro TV. Ini perlu ada stimulus bagaimana supaya setelah hampir 3 tahun pandemi ini, maka kita tidak boleh tidur, tidak boleh hanyut di dalam masa pandemi, maka kita harus bangkit. Maka kalau untuk bangkit, maka kalau sudah bangkit harus bergerak. Jangan hanya bangkit, hanya berdiri, tetapi harus bergerak supaya kita bisa melangkah lebih maju. Kemudian yang paling penting juga, ketika kita bergerak, perlu juga kebersamaan. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Metro TV tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Ciri khas dari kerja televisi itu adalah teamwork. Maka semangat bersama adalah menjadi semangat yang paling penting bagi dunia profesi ini. Kemudian tidak hanya dengan pola kerja di Metro TV sebagai teamwork, tetapi juga kami bersama masyarakat harus bersama-sama memiliki semangat yang sama, bagaimana kita menantang masa depan supaya kita bisa melihat masa depan yang lebih baik. Maka kita tadi dikutip sebuah puisi, kita akan terus menerangi di dalam kegelapan. Kita harus menjadi pelita. Maka pelita itulah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi
kita semuanya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Gitu Mas Febri. Baik, tentunya kan ini bangkit bergerak bersama, tapi juga nampaknya sudah langsung terrealisasikan karena kita juga mendapatkan bencana di Cianjur, semuanya terpukul dengan bencana tersebut. Tapi kalau misalnya bicara bencana, Metro TV rasanya juga sering disebut sebagai media yang tentunya terdepan dalam memberitakan bencana. Contohnya pernah juga pada tahun 2004 tsunami di Aceh, saat itu Metro TV juga menjadi media terdepan yang pertama yang menginjakan kaki di Aceh dan juga menjadi publikasi yang begitu masif kala itu, dan juga tentunya ini pun menjadi percontohan juga bagi media-media yang lain. Di ulang tahun yang ke-22 ini dan juga kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, ada juga bencana di Cianjur. Apa yang ingin coba disampaikan terkait dengan kepedulian kepada pemirsa di tengah ulang tahun Metro TV ini, Mas Budi? Tentunya kita pertama harus turut berduka cita atas musibah gempa yang dialami masyarakat Cianjur. Yang kedua adalah memang Metro TV tidak hanya fokus di dalam memproduksi berita-berita, tetapi juga kita sangat peduli tentang tentang kemanusiaan. Baik. Nah, level tertinggi di dalam konteks ketika terjadi sebuah bencana, maka yang harus diselamatkan adalah kemanusiaan. Maka melalui pemberitaan Metro TV dengan konten-konten pemberitaan yang menyangkut soal kebencanaan, maka itu selalu menjadi volume yang paling besar. Karena apa? Kemanusiaan adalah menjadi hal yang paling kita jaga, kita harus perhatikan, karena ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Jadi kita tidak hanya sekedar fokus kepada memproduksi berita, tetapi juga bagaimana menginformasikan sebuah peristiwa-peristiwa besar kepada masyarakat, supaya tidak hanya juga memberikan rasa empati kita, tetapi juga menggugah rasa kebersamaan kita, bagaimana semua elemen masyarakat, termasuk stakeholder, termasuk lembaga-lembaga lain untuk bergerak, memberikan perhatian kepada sebuah peristiwa besar. Nah, kita selalu mencoba untuk hadir yang lebih menonjol di dalam peliputan-peliputan kebencanaan, karena kita fokus kepada hal-hal yang memang menyangkut soal kemanusiaan. Gitu Mas Ferdi. Artinya ulang tahun ini juga menjadi momentum untuk Metro TV mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi agar teman-teman kita yang sedang dalam bencana ini tetap bisa bangkit, bergerak dan juga bersama, ya Mas Budi ya. Betul Mas Iya. Febri. Saya mau ke Mbak Lucy, ini selaku PIC HUT Metro TV yang Yes, ke-22 Febri. sejak kemarin. Euforianya sudah begitu berasa di kantor Kedoya ini, dan juga tentunya ada beragam kegiatan. Nah, ada banyak acara spesial yang disiapkan dan juga ditayangkan. Saya ingin fokus dulu untuk ke kompetisi Jurnalis Plus 22. Ini sebenarnya apa sih Mbak Lucy? Plus 22 ini? Jurnalis Plus 22 itu ada program spesial, akan kita tayangkan nanti malam. Isinya tuh apa? Isinya itu adalah program semacam ada komedinya, ada informasinya, ada kisah inspirasinya, dan itu mengambil mengambil inspirasi dari pengalaman para jurnalis kita sendiri. Jadi itu ini saya spill aja nggak apa-apa ya? Ya. Jadi ada Cak Lontong di sana, ada Denny Chandra di sana, kemudian juga ada beberapa jurnalis kita di sana. Jadi ini cerita tentang semacam sitkom. Jadi ceritanya mereka tuh jadi betul. Oh, udah lihat ya sudah iklannya juga ya. di media Indonesia sebenarnya. Iya, promonya udah naik ya di media Indonesia betul. ya. Ya, jadi sudah dinaikkan promonya di sana. Itu ceritanya tentang sitkom sepanjang 2 jam tentang perjalanan beberapa jurnalis kita, tanda kutip kayak mencari sebuah kebenaran, sebuah menunjukkan bahwa ini loh kerja jurnalis tidak mudah, tapi kita kemasnya itu dengan cara yang light, dengan cara yang tidak menggurui, tapi dengan cara yang menghibur, namun berbobot banget. Menurut saya sih ini acaranya layak banget untuk nanti dilihat teman-teman, karena ini juga kita bisa lihat ini sebagai gambaran atau cerminan bagaimana seorang jurnalis bekerja di tengah terpaan berbagai tantangan. Ada, kita tahu ya Mas But ya, Metro TV sendiri kan juga tidak mudah ya menjalani ini semua. Betul. Kita diterpa ada demo ketika itu, kemudian juga pandemi juga tidak mudah, membuat kita tuh benar-benar harus struggle untuk berjuang ya Mas But. Nah, disitulah kita coba kemas ceritanya menjadi Jurnalis Plus 22 yang akan tayang nanti malam jam 7. Jam 7 malam Yes, ya, 19 jam 7 lewat hingga 05 jam 21. waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada banyak sekali, ada bahkan
Bang Don Bosco Selamun juga ikutan ya dalam sitkom iya, ini ya. Betul. Bang Don juga ikutan loh main sama Cak Lontong kapan lagi ada ya kita lihat. Kayaknya ini pada penasaran dan juga penuh kejutan ya pastinya ya. Betul. Nah, sekarang saya mau ke Mas Ade Mulya yang dulu juga merupakan mantan news anchor di Metro TV, pernah terlibat dan juga berkarya di Metro TV. Sudah 22 tahun, kini Metro TV ulang tahun. Di ingatan Mas Ade begitu melekat itu bagaimana Mas? Ada nggak sih kenangan ataupun momen yang begitu melekat pada Mas Ade sehingga sampai meskipun sudah menjadi mantan ini ya, tapi masih merasa bahwa wah ini Metro TV. Ini mau nangis nih kayaknya. Aduh. Gak usah lebay deh. Pelan-pelan. Ada tisu ya disiapkan ya untuk ini ya. Ini banyak cerita bawang bombay. Jadi ceritanya saya tuh dari lulus SMA memang pengen jadi jurnalis televisi. Jadi pokoknya waktu itu saya pengen jadi Arie Suditomo, Rosiana Silalahi, Ira Kusno, makanya saya udah nggak ikut UMPTN dan lain-lain. Pokoknya langsung daftar universitas yang ada jurnalistiknya. Jadi saya belajar jurnalistik di situ, terus sempat di Liputan 6. Terus habis itu ngelihat Metro tuh kalau tadi Mbak Lucy bilang perjalanan menuju kebenaran gitu ya. Mencari kebenaran. Perjalanan mencari menjadi jurnalis yang sebenarnya itu seperti apa ya. Sebetulnya dari awal lulus tuh saya pengennya ke Metro. Cuman memang beberapa kali ngelamar kayaknya tidak seberuntung Febrian Ahmad. Langsung masuk gitu ya. Enggak juga Mas Ade. Perjalanannya lewat televisi yang lain dulu. Iya. Lokal, TV kabel, terus kemudian TV nasional. Baru kesini kan Mbak Lucy juga, karena Mbak Lucy ini juga tahu gitu ya. Saya juga sering cerita sama Mbak Lucy gitu ya. Dan kerja di Metro TV itu emang cita-cita saya. Jadi itu seperti cita-cita yang memang tercapai. Karena di TV-TV sebelumnya Mas Budi, saya cerita aja di Mbak Lucy, kalau di newsroom TV di mana saya bekerja sebelumnya tuh prime time news, Indra Maulana, Mutia Hafid dan lain-lain itu dipantengin terus di newsroom yang lain, sehingga ketik itu jadi barometer newsroom yang lain, sehingga gue pengen ke barometer ini, gue pengen pokoknya ke kiblat ini loh. Pengen kiblat, menjadi barometernya ya. Betul. Jadi kiblat news itu waktu itu memang Metro TV betul-betul gitu. Jadi saya masuk ke Metro TV sebuah berkah gitu ya. Sebuah berkah banget, cita-cita yang tercapai gitu, dan banyak banget. Jadi setiap momen ulang tahun tuh adalah momen dimana kalau sebagai bangsa mungkin nasionalisme ya Mbak Lucy ya, Mas Budi. Kalau di Metro TV mungkin kemetroan, keelang biruannya itu biasanya setiap tanggal 25 November itu pasti menggelora gitu. Bahkan sampai sekarang pun setiap udah lulus dari Metro TV, setiap ulang tahun Metro TV pasti saya repost, pasti saya apa, karena dan dimanapun Mas Febri kalau kita keluar gitu ya, ketemu jurnalis misalnya ex Metro TV yang di TV lain, atau ketemu orang yang sekarang di industri lain tapi mantan Metro TV itu ada connection gitu, kayak Elang Biru pasti foto-foto gitu. Udah dimanapun mereka berada. Jadi ke apa ya? Kekeluargaan, rasa memilikinya ya. Rasa memilikinya, terus mungkin darah biru gitu. Darah biru lain. Elang biruannya tuh beneran deh, ini bukan cerita yang dibuat-buat gitu, karena mungkin dulu saya juga posisinya sama Mas Febri gitu ya. Kalau misalnya ulang tahun Metro saya wawancara, ada Mbak Mutia Hafid datang, Mbak Najwa juga datang waktu kita wawancara juga, terus beberapa jurnalis senior yang news anchor senior ikut siaran juga. Jadi mereka juga cerita hal yang sama dan sekarang saya ngalamin gitu loh. Ternyata kayak rumah saya nggak jauh dari sini, setiap lewat tuh selalu melirik ke sini. Melirik ke sini karena ini rumah kedua saya. Jadi setiap lewat melirik. Betul, Mas Bud. Serius ini kayak pintunya sekarang sebelah sana ya, sebelah sini. Ikut memperhatikan perkembangannya juga ya Mas Ade ya. Kepo. Masih ada kekangenan loh dia. Dan memang ngangenin sih tempat-tempat di Tadi Mas Ade juga bilang katanya kalau di TV lain mungkin pengalaman Mas Ade menjadi barometer untuk TV-TV lain. Itu kenapa ya kira-kira Metro TV bisa menjadi barometer untuk TV-TV sekelasnya mungkin? Metro TV itu terkenal ketangguhannya, kecepatannya, kedalamannya, dan value-nya ya. Kalau dari news anchor-nya mungkin standarnya beda gitu ya. Itu sebuah kebanggaan juga buat saya karena pernah ada di situ juga gitu ya Mas Bud ya. Terus ya itu tadi, elemen-elemen itu yang kemudian jadi bekal saya berkarir di tempat yang lain, di dunia yang lain. Ketangguhan, kecepatan, lalu kemudian kedalaman, dan di Metro TV ini mengajarkan apa yang saya keluarkan dari mulut itu hasil pertimbangan dari telinga kanan, telinga kiri, mata kanan, mata kiri, diputar di otak dulu, diproses dulu. Ini ada
elemen politiknya akan seperti apa, dampak sosialnya akan seperti apa, dampak ekonominya seperti apa, karena berita-berita justru memang ya karena memang Alang Biru ya dengan ketangguhannya gitu ya. Tadi diceritakan pernah ada demo, pernah ada ini, pernah ada itu. Waktu itu saya masih di 2017 masih di sini gitu ya. Jadi pesan yang kita keluarkan itu pesan yang kompleks gitu loh, pesan yang maknanya dalam. Jadi itu yang kemudian saya bawa kemanapun bekerja gitu ya. Ketika saya mengeluarkan A, B, C itu biasanya banyak banget ininya. Kayak ini nanti dampak politiknya akan seperti ini. Ini dampak sosialnya akan seperti ini. Karena memang di Metro TV kita dididik untuk itu ya. Karena memang informasi yang kita keluarkan tuh bukan informasi yang kosong dan bukan informasi yang disampaikan di ruangan kosong gitu. Bukan informasi yang dikeluarkan di ruangan hampa gitu. Jadi kompleks gitu. Itu yang sampai sekarang ini banget kerasa ya. Kerasa. Menambahkan Kerasa ya. dikit deh Febri ya. Silakan Mbak Lucy. Terkait dengan dampak sosial ya. Kita juga merasa bahwa tayangan-tayangan kita itu membawa dampak positif dan dampak sosial dan terasa sekali ya di masyarakat dan terlihat. Dan aku rasa Mas Bud juga mungkin nanti bisa menambahkan betapa bahwa banyak sekali tayangan-tayangan di Metro TV itu yang buat kita tuh bangga banget dan bahagia banget kalau ternyata itu kepake dan bermanfaat buat masyarakat. Dan itu kan nggak bisa dinilai dengan uang ya. Ketika ada tayangan kita yang kita buat, ternyata itu beneran bisa membantu orang yang sedang kita liput, yang kita sudah tayangkan, dan orangnya langsung ngasih tahu, Mbak atau Mas, terima kasih banyak ya liputannya, ini kami sudah dibantu, kami sudah diperhatikan oleh orang lain gitu. Artinya kan kita punya manfaat lebih untuk masyarakat. Dan selain itu juga unsur edukasi ya, itu ya Mas ya. Karena tagline kita kan adalah knowledge to elevate ya. Dan ketika kita menyampaikan informasi, kita menyampaikan pengetahuan dan itu betul-betul bermanfaat dan terpakai oleh masyarakat, itu menurutku satu penghargaan lebih buat kita, dan kita juga ngerasa bahwa itu hal yang tidak bisa terkatakan ya oleh apapun gitu. Termasuk uang oleh apapun gitu ya. Mungkin menambahkan sedikit izin Mas Budi. Apa, Mas, bahwa Metro TV menjadi barometer tuh sampai sekarang masih. Jadi kalau saya rapat dengan stakeholder pemerintahan gitu ya, orang-orang A1 gitu, di ruangannya pasti nonton Metro TV. Wah. Jadi Metro TV itu Mas, mungkin listener juga mungkin kita tahu bahwa berpengaruh karena pengambil kebijakan. Betul. Mereka tuh pasti barometernya ke Metro TV dan itu sampai sekarang masih Mas Bud. Jadi alhamdulillah. jadi memang dibilang katanya ini udah ada digital, TV udah ditinggalkan, kayaknya enggak deh. Karena pengaruhnya masih sangat besar, masih sangat gede gitu. Kayak cerita tadi Mbak Lucy, saya sempat liput sehari semalam menuju sebuah lokasi karena nggak ada jalan, itu kita lewat sungai melawan arus jeram, kayak jeram Kalimantan Timur. Itu belum ada jalan. Nah pas kita beritakan, kita expose, terus tayangannya kita sampaikan ke yang bersangkutan, terus berikutnya masuk dalam proyek strategis yang akan segera diprioritaskan untuk jalan. Alhamdulillah, benar, berdampak gitu ya. betul-betul ya, terasa. Berdampak untuk masyarakat dan juga masih menjadi barometer. Mas Budi, gimana Mas tanggapannya Mas? Iya, saya kira kalau kita tadi diawali dengan bagaimana keberpihakan kita dengan pemberitaan kebencanaan dan bagaimana melihat pengaruh Metro TV, kita ingat ketika kejadian peristiwa besar di Indonesia baru mengenal tsunami ketika terjadi di Aceh. Bagaimana kita lihat kita menggerakkan hampir seluruh jurnalis kita itu ada di Aceh. Itu kira-kira hampir 80% jurnalis itu dikirim ke sana. Maka kita membuat program yang namanya Indonesia Menangis. Kemudian kantor Kedoya ini seperti posko bantuan. Dan luar biasanya semua orang, elemen masyarakat, swasta, lembaga-lembaga, kemudian masyarakat yang peduli terhadap kebencanaan waktu itu adalah memberikan sumbangan yang begitu besar di sini. Ini adalah jadi stasiun TV tapi menjadi posko bantuan yang luar biasa. Bahkan sampai menggerakkan anak-anak kecil dengan tabungannya itu diserahkan ke Metro TV. Masih dalam bentuk kaleng, ada yang dalam bentuk tabungan-tabungan kas anak-anak lah kira-kira celengan gitu. ayam gitu kali ya Mas ya. Itu luar biasa dan kami potret semua itu ada di Metro TV dan ada dokumentasinya. Kemudian ketika jurnalis semua ada di Aceh, hampir 80% ada di Aceh, bagaimana kita
di sana juga menjadi seperti pusat informasi untuk mencari keluarga. Jadi biro yang ada di sana kita bikin seperti stasiun posko Yeah. kita, jurnalis yang ada di situ itu semua orang datang ke situ. Ketika melihat tayangan Metro TV, melihat loh ini ada di mana? Itu anak saya. Akhirnya semua masyarakat masuk ke lingkungan kita untuk melihat apa yang dipotret, apa yang disuting oleh teman-teman kamera person dan kemudian disiarkan, orang tuanya datang semua berbondong-bondong ke posko kita. Bahkan sampai kita itu menyiapkan editor untuk tugasnya hanya untuk preview melayani masyarakat. Inilah manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Peristiwa-peristiwa berikutnya, kebencanaan yang berikutnya hampir sama. Ketika terjadi bencana-bencana, media group melalui yayasan sosialnya itu selalu concern melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat di lokasi bencana. Kemudian ketika menghimpun dana masyarakat itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap Metro TV dengan melihat kita mengumpulkan dana sosial, dana kebencanaan yang kemudian disalurkan ke masyarakat dalam bentuk, ada yang dalam bentuk diberikan dalam bentuk makanan, tenda segala macam. Bahkan yang paling menonjol itu adalah bagaimana Metro TV melalui yayasannya itu membangun sekolah-sekolah yang hancur dan kemudian itu manfaatnya panjang. Jadi kita mengambil fokus pada titik itu karena ini adalah untuk keberlangsungan generasi muda dan masa depan bangsa. Nah, ini adalah eksistensi Metro TV dan kita tidak akan lelah-lelahnya untuk itu. Bahkan semua energi di dalam konteks hal-hal menyangkut hal seperti ini, kita selalu fokus ada di situ. Maka contoh ketika kejadian Cianjur, kita langsung kirim tim besar. Karena apa? Kita mau mencoba menyuarakan ini bencana yang harus menjadi perhatian kita semua. Kita harus perlihatkan bahwa peristiwa ini perlu menjadi gerakan bersama untuk membangun solidaritas bersama. Maka ini konsisten terus yang akan kita lakukan sebagai sebuah stasiun televisi berita. Bahkan kita kadang-kadang mengabaikan soal bagaimana kita mendapatkan tidak berpikir bahwa kita mementingkan bisnis. Ketika breaking news itu semua yang namanya program-program, contoh misalnya program-program berbayar misalnya itu yang sudah terschedule itu ditabrak semua. Tabrak semua, tunda semua. Bayangkan, ya Mas ya. dari konsekuensi itu ada konsekuensi bisnis dan komitmen dengan pihak ketiga. Tapi semua klien, semua yang bermitra dengan Metro TV dengan bangga untuk bermitra dengan Metro TV. Ini adalah kebanggaan yang kami jaga, kepercayaan yang harus kami jaga. Maka kita selalu konsisten pada posisi itu. Bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih baik. Ini adalah semangat kita. Corporate culture kita ada di situ. Maka tadi kalau disampaikan Mas Ade menjadi merasa memiliki Metro TV, itulah yang kita bangun. Sehingga orang yang pernah masuk di Metro TV mau kembali lagi gitu. Mau kembali lagi. Kode nih kayaknya. Kode yang kita bangun. Ini seperti ditanyakan langsung ya dengan Mas Ade ya. Kenapa? Kita membangun bagaimana interaksi newsroom, bagaimana membangun interaksi sosial yang ada di Kedoya ini dengan kekeluargaan, saling percaya, relax, happy, bisa ketawa-tawa seperti ini. Inilah yang kita bangun. Jadi kita selalu kita mencoba untuk membuat suasana di Metro TV ini dengan suasana kebersamaan, kekeluargaan. Inilah value Metro TV. Ini bukan hanya memberikan informasi, tapi juga dengan ekosistem media group news yang begitu luas, ini bisa memberikan aksi nyata kepada masyarakat dan juga ada dampaknya. Terkait news value, Febri, satu lagi, menurut aku satu juga yang sangat penting ya. Kita itu sebagai TV berita, kita tidak hanya memberikan informasi yang what people want to see, tapi juga what people need to see. Karena need dengan want itu beda ya. Kalau want kan memang keinginan. Kalau kita mau hanya memberikan keinginan masyarakat mau nonton apa, kita kasih aja tuh hiburan-hiburan atau yang tidak terlalu informatif gitu ya. Tapi kan we want to give them what they need to see.
Jadi mereka harus lihat nih kayak tadi peristiwa-peristiwa Cianjur, peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Jadi itulah peran dan manfaat terbesar kita untuk masyarakat. Pastinya ya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dan ini sesuai dengan komitmen Metro TV untuk bersama maju bersama masyarakat ya. Saya pengen tahu lagi terkait dengan ulang tahun Metro TV ini kan ada banyak kegiatan dilakukan. Ada People of the Year, ada juga mendadak anchor. Mbak Lucy mungkin bisa dijelaskan rangkaian-rangkaian ini mengapa dipilih program-program yang tadi sudah disebutkan? Yes. Jadi dalam ulang tahun kali ini kita adakan beragam kegiatan ya, on air maupun off air. Yang tadi Febri sebutkan itu adalah yang on air activity. Baik. Jadi kita buat beberapa program spesial, program khusus tadi udah ya, Jurnalis Plus 22. Kemudian ada mendadak anchor. Mendadak anchor ini apa sih? Mendadak anchor ini adalah kita menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia untuk mereka menjadi anchor. Jadi kayak kemarin yang terbaru itu ada Pak Sandi. Menpora, Bang Sandi, kemudian ada Mentan, lalu juga ada Putu Ayu Putri Saraswati. Indonesia. Yes. Putu Ayu Saraswati yang jadi KTT G20. Yes, betul yang jadi jubir humas yang nganterin para kepala negara itu ya untuk keliling itu. Nah, itu kemudian juga akan ada Bu Siti Nurbaya, lalu juga ada Pak Plate. Jadi memang banyak tokoh-tokoh penting yang kita undang untuk mereka hadir di newsroom, tidak menjadi narasumber, tapi justru menjadi pembawa berita kayak Ade atau Febri ya. Gitu. Jadi mereka juga merasa bahwa wah ini seru ya, challenging ya, pekerjaan yang biasanya menteri diwawancara, tapi mereka yang harus melakukan fungsi anchornya. Itu menariknya di situ. Kemudian yang berikutnya tadi apa? People of the Year. Ya, People of the Year ini juga adalah bagian dari cara kami mengapresiasi orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap negara. Jadi ada banyak kategori yang kita pilih di sana, orang-orang terpilih dengan beragam penilaian kualitatif dan kuantitatifnya. Kemudian kita berikan penghargaan khusus ya, Mas Bud ya, semalam salah satu ini juga pembaca nominasinya juga Mas Bud. Itu tokoh-tokoh penting juga yang kita tahu kiprahnya itu tidak main-main untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian kalau ada program itu tadi beberapa contoh on air ya. Off air activity-nya itu juga banyak untuk HUT kali ini. Tidak hanya kita asik main sendiri nih di internal Metro TV, tapi kita juga melibatkan teman-teman dari media lain karena kami juga bikin yang namanya Mobile Legend Competition antar media. Jadi kemarin belasan media ikut join. Dan kemarin juga sudah selesai ya. Jadi kita libatkan teman-teman dari TV seluruh TV nasional ya, TVRI, RCTI, Berita Satu, kemudian juga ada RTV, semuanya ikut dan semuanya ikut merasakan kegembiraan bersama. Karena kita pengen ulang tahun ini tidak hanya kita yang merasakan bahagia, tapi juga teman-teman jurnalis lain juga ikut ya. Karena biar bagaimanapun kerja jurnalis itu kan kerja bersama ya, walaupun ini internally Metro TV, tapi kita juga undang mereka untuk terlibat bareng-bareng. Di lapangan juga ketemu juga, langsung juga bareng-bareng juga ya Mbak Lucy ya. Nah Mas Budi, terkait dengan People of the Year ini kan tadi malam juga Mas Budi sebagai pembaca nominasi juga tentunya kan bertemu dengan tokoh-tokoh itu langsung Mas. Tanggapan mereka bagaimana terkait dengan People of the Year dan juga ulang tahun Metro TV yang ke-22? Ya tentunya niat baik kami memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang kita anggap memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat. Nah, feedbacknya tentunya dari penerima penghargaan memberikan apresiasi yang luar biasa, dan ini akan memberikan semangat bagi kita juga terus untuk melihat bagaimana peran tokoh-tokoh yang terlibat langsung dan terjun langsung ke masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita akan potret. Tahun depan ini akan menjadi agenda rutin karena ini bagian dari ucapan terima kasih kita juga. Mereka tokoh-tokoh mereka menjadi newsmaker selama ini, dan kemudian mereka juga yang memberikan kontribusi yang mungkin tidak tercapture oleh media, kami lihat. Nah, ini adalah bagian dari semangat kita memberikan ruang yang begitu lebar dan penghargaan memberikan apresiasi yang begitu besar dalam bentuk yang mungkin ya, dalam bentuk skala People of the Year, tapi ini adalah kita sebagai bentuk untuk memberikan ketulusan kita, memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat. Gitu Mas Febri. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Tadi juga ada mendadak anchor. Saya mau nanya ke anchor benerannya ya, ada di hadapan saya senior juga yang tentunya sudah memakan asam garam kehidupan per-anchoran di televisi Indonesia ini ya. Keren loh.
menginspirasi saya juga loh. Waktu pertama kali masuk Metro TV dulu masih ada tour office tour, ngelihat lagi siaran Metro siang waktu itu Ade Mulia dulu yang dilihat pertama kali di Metro TV. Membekas gitu ya. Jadi banyak makan asam garam ya. Tahu ya. Asin rasanya. Contoh yang bagus ya. Maksudnya aku Jangan asam urat. asam urat baik. Mas Ade mau dong mungkin cerita lagi, share lagi terkait dengan selama menjadi anchor ataupun jurnalis Metro TV, ada nggak sih pengalaman yang begitu berkesan sulit dilupakan? Waduh, Banyak banyak pasti banget, ada banyak ini. banget, Feb. Susah ceritanya. Yang paling deh, yang salah satu deh, pasti banyak ya. Pasti kan Salah udah satu, salah keliling satu. kota-kota tuh kan yang paling susah dilupain nih. Kayaknya semua provinsi ada udah itu kayaknya. Iya, Pasti. jadi ada emang terakhir tuh saya punya program The Nation yang saya di Jakarta cuma 2 hari, sisanya di luar kota gitu. Dan kalau itu sih pengalaman unik, pengalaman banyak banget kalau dipanggil Mas Metro atau apa Mas Metro. Apa ya? Paling ada juga sebetulnya apa ya? Mungkin bisa cerita aja kalau di Metro ini iklim apa namanya? Kan semua orang dididik untuk tangguh ya. Iya. Jadi waktu itu inget banget sebelum pegang program sebetulnya 2017 kalau nggak salah ya. Itu bikin program khusus 3 tahun Jokowi JK waktu itu. Nah, waktu itu pimpinan bikin satu PR yang berat banget waktu itu kalau dipikir mah sampai mungkin wah gila bisa nggak gitu ya. Programnya tayang seminggu sekali jam 8 malam, harus on-lock dengan menteri, harus menteri dan presiden, dibuat 10 episode stripping setiap minggu, on location-nya ada, saya juga harus live at large di studio ada, Wow. dengan tim cabutan dari jadi nggak ada Banyak program ya ya? betul, dari banyak program dan tidak, jadi ini hanya tim ad hoc gitu. Iya, ya. heeh. Jadi itu bener-bener yang dari mengejar menteri ini kan susah banget ya, Iya. apalagi lokasinya harus kayak ada di di tempat pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi Selatan sana saya lupa, terus kemudian dari di Bendungan sama Menteri PUPR di Gunung Agung waktu itu meletus dengan Pak Menteri Pariwisata yang kayak gitu-gitu. Jadi sama Pak Jokowi waktu itu sama Bang Don, tapi itu lokasinya juga di Bendungan juga, jadi lokasi-lokasi yang unusual gitu loh. Dan sempat karena nggak ada tim khusus juga, kru khusus, jadi saya sampai di salah satu bandara transit di Bali kalau nggak salah, mau ke Makassar. Timnya, kameramennya pulang ke Jakarta, kameramen baru datang, saya nunggu tidur di bandara. Tidur di bandara. Dan itu sempat bertanya sama diri sendiri, ini bisa nggak ya gitu loh. Karena kalau misalnya minggu depannya nggak ada live-nya, nggak ada kontennya, susah juga gitu, karena slotnya emang udah ada sponsornya juga waktu itu Mbak Lucy ya. Dan ternyata alhamdulillah bisa gitu, dan itu mendidik saya banget untuk ulet, tangguh. Kalau misalnya koordinasi dengan satu menteri itu 10 orang tuh kita bener-bener hubungin satu-satu urusan apalah semua gitu, dan itu rumit banget gitu loh, dan itu saya lakuin sendiri supaya saya challenge saya sendiri aja, dan itu membuat apa ya, kita jadi bisa humble, kita jadi apa ya, bisa ngerayu orang, ngelobi orang untuk mengajak ketemu gitu, kayak gitu-gitu sih Mas Bud. Jadi lebih ke seperti itu. Dan kalau ditanya pengalaman ini ya, pengalaman banyak, pengalaman yang menarik banyak banget di Metro. Selama di Metro nggak bisa nggak bisa diceritain satu-satu, banyak lah. Makanya ketika ada A gitu ya, oh pernah nih di sini kayak begini terus tiba-tiba ada pernah dilihat di sosmed ada ada ini gitu ya, oh ini pernah nih kesini gitu kan. Bahkan ketika ada gempa ini langsung terngiang-ngiang waktu Palu, kita telusuri sesarnya, ngejelasin sesar aja ternyata ratingnya bagus di Metro TV itu. Dan bicara soal rating, listeners, yang saya tahu bahwa Metro TV itu nggak ngejar rating. Jadi nggak ngejar rating, jadi saya sih udah terbiasa dengan rating yang tidak setinggi tayangan-tayangan dangdut, tayangan sinetron gitu ya. Tapi ternyata emang itu tadi ilmu komunikasi yang saya pelajari di bangku kuliah tuh terbantahkan, bahwa kalau lo mau sosialisasi tuh harus di tempat rating yang tinggi gitu kan. Tapi ini enggak. Di sini tuh rating memang tidak setinggi yang lain, tapi pengaruhnya pengaruhnya itu bisa menggerakkan decision maker semua. soalnya yang melihat ya. Gitu sih. Tanpa rating bisa tetap menjadi flagship ya kalau di Metro TV ya. Mas Budi, kita tadi sudah dengar dari Mas Ade, itu ada banyak sekali pengalamannya. Tapi saya juga mau bertanya sih sebenarnya. Kalau Metro TV kan biasanya kan memang breaking news seperti ini. Bukan terkadang sih, tapi memang jurnalisnya di lapangan main panjang, keliling sana, keliling sini, masuk ke dalam lokasi langsung kayak lagi bencana ini, ada di tengah-tengah proses penggalian seperti itu. Itu memang sejak kapan sih Mas seperti ini? Apakah memang khasnya dari dulu seperti ini Metro TV sehingga
mungkin TV lain juga mengikuti atau bagaimana? Yang ditanamkan kepada jurnalis-jurnalis di lapangan tuh apa, Mas Budi, sehingga mereka tidak takut untuk bisa meliput dimanapun dan di kondisi apapun? Jadi value yang diberikan kepada semua jurnalis di Metro TV itu adalah bagaimana kita mendapatkan eksklusivitas ya. Ketika itu maka kita harus masuk di ruang-ruang di mana orang lain nggak masuk, jurnalis lain nggak masuk, bahkan mungkin takut, bahkan mungkin nggak usah deh, itu berat, itu banyak tantangan. Kita harus masuk. Inilah value yang kita tanamkan sejak pelatihan seorang jurnalis development program, jurnalis muda baru masuk. JDP ya. JDP itu, maka ini ada menjadi dasar. Maka pengembangan berikutnya tentunya dengan skala-skala yang lebih luas. Karena kalau kita sebagai seorang jurnalis hanya main di permukaan, tidak mau masuk ke dalam, kita nggak dapat apa-apa. Ini yang kita harus jaga. Maka bagaimana menghasilkan kualitas jurnalistik, karya jurnalistik adalah kita harus masuk ke ruang-ruang yang sempit, di mana orang-orang yang lain mungkin nggak mau, karena mungkin kalau masuk ruang sempit menjadi sesak napas. Atau bahkan mungkin merasa keamanannya terganggu, keselamatannya terganggu. Kita harus masuk. Ketika orang awam, ketika jurnalis lain yang mungkin ragu untuk masuk, Metro harus masuk. Contoh ketika pandemi, ini kasus pandemi ya, semua orang nggak tahu bagaimana caranya melakukan peliputan di ruang-ruang steril ketika ada korban COVID. Tapi jurnalis kita masuk Ya. Dan saya yang masuk. Mas Budi ya? Konsekuensi. Oh bukan. Ada Mas Kabul dan Wildan kalau nggak salah. Iya. Itu masuk. Nah, value kita ada di situ. Dengan begitu kita tahu persis bagaimana beratnya seorang korban. Kedua juga bagaimana beratnya ternyata relawan-relawan tenaga kesehatan harus menggunakan pakaian khusus dengan segala macam konsekuensinya. Mau pipis saja susah. Dengan belum bicara segala risikonya, kita belum tahu bagaimana dulu penyebaran yang pola penyebaran COVID itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita tanamkan kepada seluruh jurnalis Metro TV, harus masuk di ruang-ruang seperti itu, Mas Febri. Supaya apa? Masyarakat bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang tidak muncul di permukaan, sehingga itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada hal yang baru dan hal yang bernilai di dalam hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang, kebanyakan jurnalis. Itulah value kita. Maka jurnalis Metro TV dibutuhkan orang yang memiliki ketekunan, ketangguhan, militansi, gitu. Dan kemudian memiliki daya tahan, nggak boleh gampang kendor seperti tadi misalnya yang diceritakan Mas Ade, harus tidur di bandara, harus tidur di rumput, harus tidur di tenda, harus tidur di alam terbuka, kira-kira gitu, harus tidur di manapun, bahkan manja kita nggak boleh manja, kita yang biasa mungkin tidur di spring bed, tidur di tempat tidur yang dengan spray yang empuk yang dengan berlapis spray yang putih bersih gitu. Kita bisa tidur di tempat sampah. Kita bisa makan di penumpukan sampah dengan segala kondisinya. Nah, itulah pembelajaran kita sebagai seorang jurnalis. Ketika bisa melalui proses-proses seperti itu, maka kita bisa berjalan lebih leluasa seperti jalan tol. Jadi ringan ketika kita mendapatkan tantangan seperti ini, seperti itu, maka kita ini lebih ringan dibanding yang kemarin-kemarin. Lebih ringan ya. Kira-kira begitu, Mas Febri. Tidur di tenda pengungsian juga udah biasa jurnalis Metro TV, makan bareng dapur umum juga udah biasa ya. Mbak Lucy, dengan giatnya jurnalis Metro TV dan juga MGN khususnya dalam terus mencari informasi, apakah juga ini menginspirasi tiap program-program yang dibuat khususnya di ulang tahun Metro TV ini, Mbak Lucy? Pasti dong, justru itu kita ingin betul-betul melibatkan semua pihak, semua stakeholder. That's why kita juga ada satu program namanya DO Factor. Itu ada di bulan November, jadi kita buat 4 episode setiap minggunya. DO Factor namanya. Apa sih DO Factor itu? DO Factor tuh kita mengangkat semangat, O-nya tuh optimism. Jadi bagaimana kita mengangkat optimism dari setiap pihak, kayak misalnya kita ada satu episode tentang perempuan, bagaimana perempuan melihat secara optimis hal-hal yang ada di sekitarnya, tentang kesehatan, tentang pendidikan dan segala macam. Kemudian ada juga tentang peran anak muda, anak muda bagaimana mereka dengan segala kemampuannya masing-masing itu ikut andil dalam
membantu pemerintah. Kemudian ada juga yang menarik, ini adalah para pemimpin muda. Baik. Kita hadirkan pemimpin-pemimpin muda yang under 40. Ternyata anak-anak muda 40 tahun ke bawah ini mereka juga bisa loh memegang tampuk kekuasaan yang bisa mempengaruhi sekitarnya dan berdampak positif dan berdampak besar. Jadi itu hal-hal yang kita ingin angkat, bahwa semua orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, rasnya, umurnya, semua bisa terlibat. Itu yang ingin kita angkat, semangat itu dalam program The O Factor itu. Dan ini selaras juga dengan tagline kita di ulang tahun kali ini ya, bangkit, bergerak bersama. Bangkit untuk sebuah perubahan, bergerak untuk sebuah hal yang lebih baik dan masa depan, kemudian bersama-sama kita menghadapi tantangan yang ada. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Saya dengerin merinding ya, listener. Saya dengerin dari semua yang sudah disampaikan ini, berarti memang Metro TV memberikan value yang begitu luar biasa untuk masyarakat dan juga terus menyemangati para jurnalisnya untuk terus berkontribusi agar bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Terakhir nih buat tiga-tiganya, buat Mas Ade, buat Mbak Lucy dan juga buat Mas Budi, apa pesan yang ingin disampaikan di ulang tahun ke-22 Metro TV ini? Dari Mbak Lucy dulu mungkin. Oke, pesannya kalau menurut saya Metro TV ini adalah rumah kedua kita ya Mas ya, ya kakak adik ya. Jadi kita harus merawat bersama, bangkit bersama, susah juga bareng-bareng, tapi ketika kita naik semuanya juga kita ikut bareng-bareng merayakan kegembiraan. Ini tidak boleh tidak boleh hitung-hitungan gitu ya. Kalau menurut aku gitu ya. Jadi yang pesan yang ingin aku angkat adalah benar-benar bangkit, bergerak bersama. Let's do it together. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk sekitar, untuk masyarakat, terutama juga untuk Indonesia utamanya. Baik, let's do it together. Mas Adi, mungkin ada pesannya yang disampaikan di ulang tahun ke-22 Metro TV ini. Tenang, ada tisu mungkin samping itu. Oh iya. Tadi pas perjalanan ke sini saya udah mau merangkai kata, cuma saya Lupa semua. apa gitu ya pesan-pesannya gitu ya, karena ada banyak hal yang memang adanya di hati gitu. Iya. Tapi mungkin saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Metro TV yang ke-22. Dari dulu tema ulang tahun Metro TV itu dulu sempat selalu berhubungan dengan kebangsaan ya. Memang berpikirnya selalu besar, ya tidak pernah berpikir kecil. Itu yang membuat kita yang ada di depan layar maupun kita jurnalis yang juga di belakang layar itu tetap punya visioner, punya visi lah, dan itu tetap melekat. Jadi tetap terbang tinggi, tetap berpikiran besar, tetap berpikiran visioner gitu ya, untuk semua yang ada di Metro TV dan untuk semua penikmat Metro TV maupun jaringannya begitu ya, karena saya tahu banyak penikmat yang sangat-sangat istilahnya penggemar, fans beratnya gitu ya. Itu loyalisnya gitu ya. Dan untuk mungkin generasi milenial yang saat ini mungkin masih banyak suka menikmati berita-berita sosmed yang banyak hoaxnya juga gitu. Tidak semua sosmed banyak hoax, tapi banyak gitu ya. Lebih baik menyaksikan menyimak informasi-informasi yang no drama tapi sebetulnya membuat kalian pintar dan membuat kalian maju. Dan salah satunya adalah Metro TV gitu. Metro TV ini sepertinya udah lulus, mau sekolah lagi Mas Ade? S3 ya? S3 jadi ya. Siap. Mas Budi, silakan pesannya untuk Metro TV di ulang tahun yang ke-22 ya, ini. Terima kasih Mas Febri. Jadi pada kesempatan pagi ini tak lupa saya harus menyampaikan ya sebagai pribadi dan atas nama kelembagaan tentunya mengucapkan terima kasih dengan seluruh komponen masyarakat, stakeholder dan kemudian juga dunia usaha yang telah bersama-sama ikut membangun peradaban kemajuan masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting adalah eksistensi Metro TV selalu konsisten untuk menjaga bagaimana Pancasila, kebinekaan, kemudian konstitusi, pluralisme ini akan menjadi value kita. Bagaimana tentang kebangsaan yang kita harus jaga, bagaimana kita menjaga juga bagian dari kerukunan bangsa. Ini yang menjadi dasar kita untuk terus menuju masa depan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, mari kita bangkit dan bergerak bersama. Saya kira ini adalah spirit kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, sehingga
memiliki kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih baik. Kira-kira gitu Mas Febri. Baik, tentunya pasti akan memberikan manfaat yang baik karena memang Metro TV sudah hadir 22 tahun adalah waktu yang bukan singkat untuk bisa membuktikan kontribusi itu nyata ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Ade Mulya, mantan presenter Metro TV, ada juga Mbak Rosalia Arlusi, PIC Metro TV kedua-dua, dan juga Mas Budianto, Pramret Metro TV sudah bergabung bersama kami, bersama kita semua di MG Radio Network.